In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa, tidak ada satu jiwa pun, semuanya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, ada malaikat yang menjaganya, yang Allah Ta'ala tugaskan kepada manusia. Kalau masalah hati, masalah keimanan, masalah akhlak, masalah moral, mendapatkan perlindungan yang lebih istimewa, lebih ekstra. Permohonan perlindungannya kepada Allah itu sampai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tapi kalau selain daripada hati, dari diri kita dan dunia kita, itu sekali perlindungannya. Qul a'udzu birabbil falaq, sekali. Tapi yang diminta banyak. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini artinya apa jemaah sekalian? Bahwa kita ini harus lebih takut akan hilangnya iman kita, akan rusaknya moral kita. Itu harus kita lebih takuti daripada rusaknya fisik manusia, daripada sakitnya tubuh kita. Itu harus lebih kita takuti. Ya, dua-duanya memang mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terlindungi semuanya. Namun manusia terkadang lebih takut akan hilangnya hartanya, dunianya, daripada hilangnya hatinya, hilangnya imannya, akhlaknya. Manusia lebih takut. Coba kalau sakit, ya, anaknya sakit, langsung dia bawa ke dokter, dia langsung obatin, karena dia takut. Tapi ketika mendapati anaknya tidak berakhlak, akhlaknya buruk, imannya tergoda, dia biasa. Anaknya melakukan kemaksiatan, dia nggak merasa takut, dia tenang-tenang saja, bisa tidur dengan enak. Coba anaknya sakit, nggak bisa tidur dia. Surah Al-Falaq dan An-Nas, ya, suatu isyarat dari Allah bahwa kita harus lebih takut kepada hancurnya hati kita, hancurnya iman kita. Modal yang paling utama bagi kita sekalian. Tetapi kedua-duanya tetap, bukan hanya salah satunya, agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang sehat zahir dan batin. Kita menjadi orang yang selamat, selamat hati kita, selamat jiwa kita, selamat tubuh kita. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat subuh Masjid Pesantren yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mulai pagi ini, hari Sabtu ini, kita akan membacakan surah-surah Quran dari belakang, karena kajian yang Al-Quran yang ada kita dari depan, karena khawatir kita tidak bisa menyelesaikan, maka juga ada yang dari belakang. Silakan, tapi insya Allah surat ini insya Allah sudah bisa dihafal semuanya. Terlebih dahulu kita akan membacanya. Ikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas.
الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Surat ini disebut dengan surah An-Nas yang merupakan salah satu dari surah Muawwidzatain, yaitu dua surat yang berisikan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka dua surat Al-Falaq, surat An-Nas ini adalah merupakan dua surat yang berisikan pelindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini juga diawali dengan kata qul yang artinya katakan. Jadi banyak ayat-ayat Quran yang berawalan kata qul, yang kesemuanya ayat-ayat yang berawalan dengan kata qul itu ini berkaitan dengan masalah akidah, ya, masalah akidah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendoktrin kita, qul, katakan. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat Quran yang tidak berawalan dengan qul, tapi pada hakikatnya itu berawalan dengan qul. Seperti suratul Fatihah misalnya, itu dari awal sampai akhir itu ayatnya sebenarnya mengandung kata qul. Qul bismillahirrahmanirrahim, qul alhamdulillahirabbil alamin, qul arrahmanirrahim, qul maliki yaumiddin, qul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berawal walaupun tidak disebutkan kata qulnya, tidak ada penyebutan kata qul, tapi pada hakikatnya di situ ada mengandung kata qul. Qul iyyaka na'bud, katakan kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, enggak mungkin tanpa kata qul itu, enggak mungkin. Ya, pasti mengandung kata qul itu. Memang ayat-ayat tentang akidah ini itu kebanyakannya ada yang disebutkan tertera merupakan bagian dari ayatnya. Kata qul itu membuka atau dibuka dengan kalimat qul, tapi ada juga yang tidak disebutkan tapi sudah mafhum, ya, kita fahami bahwa ayat-ayat itu mengandung kata qul. Di surat Al-An'am, itu banyak sekali kalau kita perhatikan, ya, ayat-ayatnya berawalan dengan kata qul. Makanya kalau kita kumpulkan itu menarik, ya, kalau kita kumpulkan ayat-ayat Quran yang berawalan dengan kata qul, semuanya mengarahkan, mengisi hati kita, ya, tentang akidah, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan lain sebagainya dari persoalan-persoalan akidah kita. Nah, dalam surat An-Nas ini Allah taala mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu, katakan aku berlindung
bi rabbin nas, dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai pemelihara, pengayom, an-nas, seluruh manusia. Salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberi amanah besar oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai tanggung jawab yang besar, itu adalah manusia. Ya, manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki amanah untuk menjalankan sebuah sistem Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Manusia sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di atas bumi. Nah, oleh karenanya, agar manusia bisa menjalankan tugas besarnya ini sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di atas bumi ini, maka manusia mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rahman, Allah taala mengatakan, sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan. Sanafrughu lakum. Ini perhatian Allah Subhanahu wa taala, inayah, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada makhluk yang bernama manusia dan jin. Sanafrughu lakum. Kami akan mengkhususkan lakum untuk kalian. Siapa di sini? Ayyuhas tsaqalan, wahai manusia dan jin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang manusia peranannya sangat besar sekali. Seperti yang halnya kita pahami dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia punya peran dan tanggung jawab yang besar di atas bumi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena perannya yang besar tadi ya, untuk menjalankan tugas hidupnya yang sangat mulia ini, yang kelak nanti juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, maka Allah taala menyiapkan manusia ini. Terlebih khusus jamaah sekalian, bagaimana Allah taala kemudian menjaga manusia. Kata Allah taala dalam surat At-Tariq, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafir. Bahwasanya setiap jiwa, tidak ada satu jiwa pun dari jiwa manusia ini, baik anak-anak, pemuda, orang tua, semuanya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafir, ada malaikat yang menjaganya. Ada pelindung dari malaikat yang Allah taala tugaskan kepada manusia. Ini betapa perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang bernama manusia ini. Cuma manusianya terkadang nggak merasa bahwa dia mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada dirinya. Manusia nggak merasa kadang-kadang. Dan tapi kita orang-orang mukmin jamaah sekalian faham ya, melalui informasi-informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada kita, ya, kita memahami betapa besarnya perhatian Allah taala kepada kita sekalian. Karena Allah taala memang Rabbuna. Allah Rabbun nas. Allah Rabbnya seluruh manusia, Rabb kita semuanya, Rabbul alamin, Rabbnya seluruh alam. Yang dikatakan alam itu adalah semua yang selain Allah, itu namanya alam. Dan Allah Ta'ala adalah Rabbnya. Terlebih khusus jamaah sekalian, saya katakan dalam urusan perlindungan diri kita, ini sangat penting jamaah sekalian. Karena ada musuh manusia yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia.
Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum, kata Allah. Ada musuh kita jamaah sekalian, di mana musuh itu bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat mereka. Maka rawan keadaan manusia itu berada dalam suatu hal yang membahayakan diri manusia. Siapa musuh yang bisa melihat kita tapi kita gak bisa melihatnya? Yaitu adalah syaitan. Ya, itu musuh manusia. Innahu lakum aduun mubin. Dia musuh yang sangat nyata bagi manusia. Nah, oleh karenanya manusia sini membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali pernah mengatakan al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang mukmin itu, kata Sayyidina Ali, berada di antara 5 tantangan, 5 kesulitan, ya, 5 bahaya. Dia menghadapi 5 bahaya. Baina khamsi syada'id. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, mu'minin yahsuduhu. Dia menghadapi orang mukmin sendiri yang hasud. Dan hasud ini penyakit besar jemaah sekalian, ya, yang terkadang sulit dihilangkan dari hati manusia. Itu bahaya yang dihadapi oleh manusia. Yang pertama. Yang kedua, wa kafirin wa munafikin yabghaduhu. Orang munafik yang membencinya. Yang ketiga, wa kafirin yuqatiluhu. Orang kafir yang memeranginya. Yang keempat, wa syaitanin yudilluhu. Syaitan yang menyesatkannya. Yang kelima, wa nafsin tuza'zi'uhu. Dan nafsu yang menggoncangnya. Ini syada'id, ini kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh manusia. Nah, apakah kemudian manusia nggak butuh pertolongan Allah, tidak membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala? Pasti jamaah sekalian, pasti manusia, kita semuanya membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, Allah menurunkan 2 surat yang disebut dengan surah Al-Mu'awwidhatain, yang salah satunya adalah surah An-Nas. Ini dalam rangka untuk melindungi diri kita jamaah sekalian. Dan surah Al-Falaq serta surah An-Nas, ya, dan yang terlebih khusus tentunya yang sangat agung, ya, yang paling agung maksud saya adalah surah Al-Ikhlas. Ini menjadi 3 surat yang menjadi paket, ya, untuk kemudian melindungi diri kita semuanya. Surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan ada An-Nas itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita membacanya, di antaranya adalah setelah salat. Ya, kita disuruh membaca 3 surat ini. Setiap kita salat, ba'da salat kita baca surat ini. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Setelah subuh dan maghrib kita baca 3 kali. Selain subuh dan maghrib kita baca sekali. Di pagi hari kita dianjurkan untuk membaca 3 surat ini. Kemudian ketika akan tidur, ya, kita dianjurkan untuk membaca surat ini, dan kita pelindungkan diri kita. Ya, kita lindungi diri kita dengan membaca surat ini 3 kali dan diusapkan ke seluruh tubuh kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat An-Nas ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita sekalian akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Rabbul Alamin, di mana di sini Allah menyebutkan
Di ayat pertama, qul a'udzu birabbin nas, bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb kita semuanya. Ar-Rabb itu artinya adalah Al-Khaliq, pencipta, Al-Mudabbir, yang mengatur. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat ini pada ayat yang kedua, Malikin Nas, dia adalah raja, raja yang menguasai seluruh manusia. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Allah Ta'ala raja kita yang memuliakan, yang menghinakan, yang memberikan rizki. Allah memberikan kekuasaan, Allah mencabut kekuasaan dari kita. Karena yang mempunyai kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seluruh nanti makhluk Allah Ta'ala dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada seluruh makhluknya, limanil mulkul yaum, milik siapa, kata Allah, kepunyaan siapakah kerajaan hari ini? Limanil mulkul yaum, mana orang-orang yang mengaku sebagai raja di dunia ini? Semuanya sudah tersungkur mati, semuanya binasa. Limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahar, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Karena Allah Ta'ala adalah Malik, dia adalah raja, dia memiliki sifat Al-Qahhar, yang Maha Perkasa. Dia dapat memaksa semua makhluknya. Dan salah satunya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang manusia tidak bisa menghindar dari qaharnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Allah memaksa mereka dengan kematian. Nggak ada orang yang bisa menolak dirinya dari kematian. Dari kematian yang Allah Ta'ala akan lakukan kepada manusia. Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya semuanya. Nggak ada yang bisa terhindar dari itu, nggak ada. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka semuanya akan mati. Malikin Nas, Ilahin Nas. Yang ketiga jemaah sekalian, yaitu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilahnya. Allah kita yakini bukan hanya sebagai pencipta kita, pengatur diri kita, bukan hanya sebagai penguasa kita, tapi Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilah kita yang kita sembah, dan tidak ada ilah selain Allah. La ilaha illallah, nggak ada ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk disembah. Semua ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala batil, semuanya batil. Yang disembah oleh manusia dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya batil. Karena mereka semuanya adalah dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semuanya berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Bagaimana mereka kemudian bisa disembah? La yastati'una nasrahum wa la hum yunsarun. Mereka enggak bisa memberikan pertolongan, nggak bisa memberikan pelindungan. Walahum yunsarun, dan mereka pun tidak dapat ditolong. Bagaimana kemudian dia menjadi Tuhan yang disembah? Apa karya dia? Apa yang dia telah buat? Am khalaqus samawat wal ard, apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Tidak.
sedikit pun mereka tidak tahu. Jangankan menciptakannya, mengetahuinya saya tidak tahu bagaimana penciptaan langit dan bumi. Apakah mereka menciptakan diri mereka? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat, di surah apa itu, berkali-kali Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan pada mereka manusia sampai habis apa namanya, seakan-akan nggak ada ruang lagi, nggak ada ruang, semuanya diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mereka tidak punya peran apapun ya dalam penciptaan langit dan bumi dan semacamnya. Ilahin nas, Allah Subhanahu wa taala adalah ilahnya manusia. Nah, jamaah sekalian, setelah 3 ayat ini ya yang isinya adalah permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon perlindungan kepada Allah sebagai Rabb-nya, kepada Allah sebagai Maliknya, sebagai Rajanya, sebagai penguasanya, kepada Allah sebagai ilahnya. Ya, setelah 3 kali berturut-turut dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian di sini pada ayat yang keempat yang pada ayat yang keempat baru materi perlindungannya. Ya, dari apa kita berlindung? Ya, baru kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa kita berlindung ini. Yaitu kata Allah taala, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung dari kejahatan al-waswas. Al-waswas yaitu adalah syaitan. Ya. Yang menggoda, yang penyelinap dalam hati manusia. Kemudian yang membisikkan, memberikan keraguan. Itu syaitan. Min syarril waswas, dari bahaya al-waswas. Min syarril waswasil khannas. Al-khannas artinya jamaah sekalian adalah al-mutaraddid, yaitu yang mondar-mandir dalam hati manusia, dalam dada manusia. Setan itu bukan hanya sekali menyelinap dalam diri kita, tapi berulang-ulang, berkali-kali terus dan tidak pernah berhenti. Kullama dzakara khanasa wa kullama nasiya dakhala. Setiap kali manusianya lupa kepada Allah, dia masuk. Dan setiap kali ingat kepada Allah, dia pergi, dia keluar. Makanya disebut oleh Allah Ta'ala dengan sifat Al-Khannas. Al-Khannas artinya Al-Mutaraddid, yang terus mundar-mandir. Dan itu setiap waktu jamaah sekalian, terjadi setiap waktu. Di saat kita sedang diam, di saat kita sedang bekerja, ya, di saat kita sedang duduk, berdiri, berbaring, bahkan di saat kita tidur sekalipun, syaitan itu masuk ke dalam hati kita. Dia memang berusaha merebut mutiara yang ada di dalam diri manusia, yaitu hatinya. Itu yang menjadi sasaran utama. Kalau ini sudah bisa dikuasai, maka yang lainnya mudah. Karena kerajaan manusia itu adalah hatinya jamaah sekalian. Rajanya dan kerajaannya adalah hatinya. Maka ketika hatinya sudah bisa direbut, bisa ditaklukkan, bisa dikalahkan oleh syaitan, maka yang lainnya akan menjadi mudah. Dan hati adalah pusat, ya, pusat kekuasaan manusia, pusat kedaulatan manusia di dalam dirinya. Maka itulah yang kemudian menjadi sasaran utama syaitan.
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan yang membisikkan ya di dalam dada manusia, fi sudurina. Saya katakan tadi, dalam setiap waktu jamaah sekalian, sampai dalam keadaan tidur sekalipun kita itu berusaha dicuri oleh syaitan hati kita. Mutiara-mutiara yang ada di dalam hati kita itu berusaha diambil oleh syaitan, dirampok, dirampas dari manusia. Makanya kenapa jamaah sekalian kita dianjurkan sebelum tidur kita membaca surat ini, ya. Orang yang membaca surat ini sebelum dia tidur, Allah Ta'ala yang akan menjaga hatinya dari bahaya syaitan yang akan mencurinya, yang akan merampasnya, yang akan mencemarinya, yang akan mengotorinya. Setan faham jamaah sekalian bahwa dia akan langsung merebut hatinya manusia. Karena setan paham ini pusatnya. Kalau ini sudah bisa direbut, maka yang lainnya mudah untuk kemudian dilemahkan dan ditaklukkan oleh syaitan. Makanya jamaah sekalian, Allah Ta'ala mengatakan di surah Al-Mujadilah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Istahwadha alaihimus syaitan. Manusia-manusia yang dikuasai oleh syaitan. Ada orang-orang yang sudah benar-benar berada dalam kekuasaan syaitan. Yang pertama kali dikuasai oleh syaitan adalah hatinya jamaah sekalian. Hatinya yang pertama kali dikuasai oleh syaitan. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Kalau sudah benar-benar dikuasai oleh syaitan manusia tadi, maka dia akan menjadi orang yang benar-benar lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ansahum dzikrallah. Makanya insyaallah kalau kita berzikir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita salat 5 waktu ya. Kita baca Quran, itu menunjukkan hati kita masih aman jamaah sekalian. Hati kita masih selamat, ya. Karena kita masih belum bisa, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan hati kita ini untuk kemudian dijadikan oleh syaitan benar-benar kita lupa kepada Allah Ta'ala. Fa'ansahum dzikrallah. Ini memang targetnya syaitan dari manusia. Bagaimana melupakan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Maka orang-orang yang semacam ini, naudzubillah min dzalik, itu kemudian sudah berhasil dijadikan oleh syaitan sebagai pengikutnya. Dia masuk dalam kelompoknya. Ulaika hizbus syaitan. Dan kelompok syaitan adalah kelompok yang merugi jamaah sekalian. Nah, ketika sudah berhasil direbut oleh syaitan hatinya, maka kemudian manusia tadi oleh syaitan ya diserahkan kepada apa? Kepada aulianya, kepada wali-walinya yang ada di dalam kelompoknya. Jadi syaitan ini perannya dia mengambil yang terberat, yaitu hati itu. Itu memang sasarannya dan itu bagiannya. Nah, kalau sudah berhasil direbut, dikuasai, kemudian diberikan kepada aulianya, kepada wali-walinya syaitan, pada pengikut syaitan dari manusia, dari jin dan manusia. Makanya di sini kemudian Allah Ta'ala mengatakan apa? Pada ayat yang terakhir Allah mengatakan minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dapati dalam surat An-Nas ini materi perlindungannya hanya satu,
yaitu syaitan. Ya. Jadi materi perlindungannya adalah satu, yaitu syaitan. Berbeda dengan surah di atasnya, yaitu surah Al-Falaq yang merupakan surat perlindungan yang kedua. Satu di antara dua surat perlindungan ini, yaitu surah Al-Falaq. Baik, ayo kita baca bersama lagi biar tidak ngantuk. Yang ngantuk-ngantuk biar bangun. Ayo kita baca bersama lagi. Kita sekarang masuk pada surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini surah Al-Falaq. Kita bisa mendapati perbedaan ya antara yang di dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Al-Falaq artinya adalah sesuatu yang asalnya tersembunyi kemudian dikeluarkan. Sesuatu yang asalnya tidak tampak kemudian ditampakkan. Itu maknanya falak. Segala sesuatu yang asalnya terpendam, tersembunyi, tidak tampak, lalu kemudian dikeluarkan dan ditampakkan. Itu makna dari al-falaq. Apa itu al-falaq? Semuanya adalah falak. Tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali dia adalah falak. Yang bukan falak Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah Rabb-nya. Makanya dikatakan Rabbul Falak. Itu Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah semuanya falak. Kita manusia semuanya falak. Kita sebelumnya berada di dalam sperma. Kita sebelumnya berada dalam rahim. Lalu Allah taala dikeluarkan kita dari rahim ibu kita. Kita semuanya falak. Kita semuanya awalnya adalah sperma semuanya ya. Kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Biji-bijian oleh Allah taala dikeluarkan dari buahnya. Buah itu dikeluarkan dari biji-bijiannya. Semuanya falak. Apa yang bukan falak? Semuanya falak. Siang malam adalah falak. Malam oleh Allah dikeluarkan dari malam. Ketika kita di malam ketika kita di siang hari, malam itu oleh Allah dimasukkan. Tulijul laila fin nahar. Allah memasukkan malam itu di siang. Allah sembunyikan malam itu dalam siang. Dan ketika kita berada di malam hari, maka siang itu oleh Allah taala diletakkan di dalam malamnya. Wa tulijun nahara fil lail. Allah yang mengeluarkan siang, Allah yang mengeluarkan malam. Yang awalnya tersembunyi siang dan malam ini lalu oleh Allah dikeluarkan. Semuanya falak. Enggak ada yang bukan falak. Apa coba jemaah sekalian yang bukan falak? Enggak ada. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, "Innallaha falikul habbi wan nawa." Allah menyebutkan dirinya falik. Allah falik. Kita adalah falak, Allah falik. Falik artinya yang mengeluarkan.
yang menampakkan, yang falik, yang yang mengeluarkan. Karena semuanya adalah falak. Yang mengeluarkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah falik dan dia adalah Rabbnya semua yang falak. Allah katakan, innallaha, sesungguhnya Allah, falikul habbi, Allah yang memecahkan. Al-habbi artinya adalah biji-bijian. Semua bentuk biji-bijian, tanaman biji-bijian ini yang mengeluarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memecahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wan nawa, nawa artinya adalah biji yang ada dalam buah-buahan. Itu namanya nawa. Jadi Allah menyebutkan hab, biji-bijian yang memang asli biji-bijian seperti ya kacang, tanah, bukan, itu kan bukan sesuatu yang ada dalam buah-buahan. Itu namanya hab. Nah, sedangkan yang ada dalam buah-buahan, ya kurma ada bijinya, ya, dan buah-buahan yang lain yang ada bijinya, itu namanya nawa. Nah, yang memecahkannya dan yang mengeluarkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha falikul habbi wan nawa. Jadi Allah taala bagian bawah dari biji-bijian itu dipecahkan oleh Allah, kemudian mengeluarkan akarnya. Ya, bagian atasnya oleh Allah dipecahkan oleh Allah, kemudian mengeluarkan tumbuhannya. Innallaha falikul habbi wan nawa. Jadi semua makhluk Allah taala adalah falak. Jadi jamaah sekalian, Allah taala itu untuk mengutarakan semua makhluknya yang banyak, yang miliaran ini, yang tampak dan yang tidak tampak, itu hanya dengan satu kata, yaitu dengan kata falak. Ya, Allah mengutarakannya hanya dengan satu kata, yaitu namanya falak. Ada yang dengan dua kata, walahu ma sakana fil laili wan nahar. Itu dua kata. Milik Allah apa yang bergerak dan yang menetap. Ya, jadi Allah membagi makhluknya ini, ada yang sakana, ada yang menetap, yang tidak bergerak, dan sebaliknya adalah yang bergerak. Allah bagi dua makhluknya. Allah mengutarakannya hanya dengan dua kata itu, yang bergerak dan yang tidak makhluk itu. Ada yang dengan tiga kata, yaitu dalam surat Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Pertama, apa yang keluar dari tanah, apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Yang kedua, wa min anfusihim, manusia, ya, dan dari jiwa manusia. Kemudian yang ketiga, wa mimma la ya'lamun, dan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Yang oleh Allah disebutkan, ya, yang keluar dari tanah ini banyak sekali jumlahnya. Kemudian yang kedua dari diri manusia, ini kita manusia banyak jumlahnya, dari Nabi Allah Adam sampai terakhir manusia nanti. Dan yang ketiga yaitu adalah wa mimma la ya'lamun, dan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Dan ini jauh lebih banyak jamaah sekalian, jumlahnya lebih banyak. Wa mimma la ya'lamun. Jadi Allah mengutarakan makhluknya karena Allah yang punya, karena Allah yang menciptakan. Ya, sangat mudah Allah Ta'ala mengutarakan makhluknya yang sangat banyak ini. Ada yang dengan tiga, ada yang dengan dua. Di surat Al-Falaq ini hanya dengan satu jamaah sekalian, yaitu Allah Ta'ala menyebutnya apa? Dengan kata falak. Siapa yang punya falak ini? Siapa yang menciptakannya? Siapa yang melindunginya? Siapa yang memeliharanya? Siapa yang mengembangkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul a'udzu birabbil falak. Nah jamaah sekalian, di sini kita dapati bedanya antara Al-Falaq dengan An-Nas. Kalau di An-Nas tadi, di An-Nas itu permohonan kita kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, sebagai Ilah, sebagai Malik, ya. Berkali-kali kita mengadakan pelindungan kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Padahal yang diminta hanya satu, yaitu min syarril waswasil khannas. Yang diminta adalah satu, yaitu kita minta pelindungan dari kejahatan syaitan.
Tapi dalam surat Al-Falaq jamaah sekalian, itu perlindungannya hanya satu. Tapi yang diminta itu banyak. Nah, di sini kita dapati perbedaannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Satu sekali kita minta perlindungan, tapi yang diminta materi perlindungannya itu sangat banyak sekali. Pertama, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa saja yang dicipta oleh Allah. Kejahatan seluruh makhluk Allah. Ini sebenarnya sudah mencakup semuanya. Ya, min syarri ma khalaq. Itu pertama. Yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya. Min syarri ghasiqin idza waqab. Itu yang kedua. Karena banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, ya, dalam kegelapan malam. Atau bukan hanya manusia, ya, makhluk-makhluk yang lain juga. Yang ketiga, wa min syarrin naffatsat fil 'uqad, kejahatan tukang-tukang sihir. Di sini jamaah sekalian, lafadznya, kalimatnya menggunakan kata naffatsah. Nafas artinya peniup, ya, yang meniupkan, dan menggunakan kata nafasa yang menunjukkan arti perempuan. Perempuan peniup sihir, ya, nafasat. Ini menunjukkan, kata ulama, menunjukkan memang sihirnya wanita yang dilakukan oleh wanita itu lebih dahsyat, ya, lebih dahsyat. Makanya disebutkan wa min syarri nafasat. Tapi bukan berarti hanya menunjukkan perempuan di sini, tidak. An-nafasat juga memberikan arti yang sangat, ya, memberikan arti sangat dari kejahatan tukang-tukang sihir. Makanya di kita pun biasa dikenal nenek sihir, ya. Tidak ada sebutan kakek sihir, itu tidak ada. Ya, kita menyebutnya nenek sihir. Min syarri nafasat fil 'uqad, yang mereka tiupkan dalam tali-tali, dalam buhul-buhul, ya, dalam ikatan-ikatan. Itu sebagai sarana-sarana mereka, ya, untuk kemudian menyihir. Wa min syarri nafasat fil 'uqad. Yang terakhir, wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan orang yang hasud, tukang hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad, apabila dia menjalankan pekerjaan hasadnya, pekerjaan hasudnya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sekalian bahwasanya penyakit hasad ini ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab, kama ta'kulun narul hatab. Dia bisa melalap semua kebaikan kita sebagaimana api melalap kayu bakar, kata Rasulullah SAW. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan mereka. Itu berarti maknanya, ya, kita harus membersihkan diri kita dari penyakit hasud ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang hasud. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita perhatikan di surat Al-Falaq ini sasarannya adalah diri manusia, fisik manusia, dan apa yang ada di luar manusia, baik keluarganya, hartanya. Ini sasarannya. Min syarri ma khalaq, ya, mereka akan mengambil, menyakiti diri kita atau keluarga kita, anak kita, istri kita, atau harta kita. Itu yang menjadi sasaran. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasat fil 'uqad. Tukang sihir itu sasarannya, itu fisik manusia atau apa yang ada di luar manusia. Orang yang hasud juga demikian, apa yang dia miliki dari kenikmatan itu kemudian berusaha direbut oleh orang-orang yang hasud.
Nah, di sini perbedaannya jamaah sekalian dengan yang ada di surat An-Nas. Kalau surat An-Nas ini sasarannya bukan fisik. Sasarannya adalah hati sebagai pusat kebaikan manusia, pusat penentu kebaikan dan kejelekan manusia. Itu yang menjadi sasaran kalau di surah An-Nas. Sedangkan di surat Al-Falaq ini jamaah sekalian, itu sasarannya adalah fisik atau materi yang dimiliki, yang ada pada manusia. Jadi lengkap, subhanallah, lengkap. Allah Ta'ala memberikan dua surat ini sebagai cara kita berlindung pada Allah, untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang mutiara yang paling berharga, ya, yang paling berharga, yang sangat berharga dalam diri manusia, itu hatinya, agar terselamatkan, agar terlindungi, ya. Kemudian dirinya, matanya, telinganya, tangan, kakinya, dan semuanya agar terlindungi dari mereka-mereka, dari para penjahat-penjahat yang akan memberikan melancarkan kejahatan mereka kepada diri kita, atau harta kita, rumah kita, kebun kita, kendaraan kita. Lengkap dua surat ini jamaah sekalian, ya, bisa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapati perbedaan di sini jamaah sekalian. Kalau masalah hati, masalah keimanan, ya, masalah akhlak, masalah moral, itu mendapatkan perlindungan yang lebih istimewa, lebih ekstra. Makanya sampai permohonan perlindungannya kepada Allah itu sampai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Tapi kalau selain daripada hati ini, selain daripada masalah keimanan, selain masalah akhlak, ya, yang terdiri yang terdiri dari diri kita dan dunia kita, itu sekali perlindungannya. Qul a'udzu birabbil falaq, sekali. Tapi yang diminta banyak. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini artinya apa jemaah sekalian? Bahwa kita ini harus lebih takut akan tercemarnya hati kita, akan hilangnya iman kita, akan rusaknya moral kita. Itu harus kita lebih takuti daripada rusaknya fisik manusia, daripada sakitnya tubuh kita, ya. Itu harus lebih kita takuti. Ya, dua-duanya memang mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terlindungi semuanya. Namun manusia terkadang lebih takut daripada lebih takut akan hilangnya hartanya, dunianya, daripada hilangnya hatinya, hilangnya imannya, akhlaknya. Manusia lebih takut. Coba kalau sakit, ya, anaknya sakit, langsung dia bawa ke dokter, ya kan? Dia langsung obatin karena dia takut. Tapi ketika mendapati anaknya tidak berakhlak, ya, akhlaknya buruk, imannya tergoda, dia biasa. Anaknya melakukan kemaksiatan, dia nggak merasa takut. Dia nggak merasa takut. Dia tenang-tenang saja, bisa tidur dengan enak. Coba anaknya sakit, nggak bisa tidur dia, nggak bisa tidur. Nah, Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita sekalian melalui dua surat ini, surah Al-Falaq dan An-Nas, ya, suatu isyarat dari Allah bahwa kita harus lebih takut kepada hancurnya hati kita, hancurnya iman kita. Karena itu menjadi rasmal kita, modal yang paling utama bagi kita sekalian. Tetapi kedua-duanya tetap, bukan hanya salah satunya, ya, bukan hanya salah satunya, tapi dua-duanya kita diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang sehat zahir dan batin, ya. Kita menjadi orang yang selamat hati kita, selamat jiwa kita, selamat tubuh kita. Karena manusia itu terdiri dari jasad, ruh, ya, dan
akal, ya semuanya supaya selamat, semuanya bisa terjaga semuanya. Nah demikian jemaah sekalian apa yang bisa kita renungkan dari dua surat ini. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembahasan dua surat ini pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.